Melansir dari South China Morning Post, jumlah pernikahan di Jepang itu menurun sebanyak 6% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Jepang juga mengumumkan bahwa negara tersebut telah mengalami angka kelahiran terendah dalam 90 tahun terakhir. Kondisi ini membuat negeri Sakura memasuki level kritis dalam krisis penduduk. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang menjelaskan jumlah bayi yang lahir di Jepang itu mengalami penurunan sepanjang 8 tahun terakhir dan rekor terendahnya itu terjadi pada tahun 2023. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menjelaskan pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi krisis populasi yang ada di Jepang ini. Menurunnya angka pernikahan di Jepang pelan-pelan menciptakan tren friendship marriage. Sama seperti namanya, mereka yang menjalani hubungan ini disebut sebagai pasangan platonis. Yang mana nggak ada tuh rasa cinta dan aktivitas seksual yang dilakukan selama pernikahan. Meski begitu, pernikahan ini tercatat secara hukum dan mereka itu sah sebagai pasangan suami istri. Dikutip dari South China Morning Post lagi nih, sebuah agen pernikahan bernama Colorus yang terlibat dalam pengurusan friendship marriage ini menyebutkan bahwa setidaknya ada 500 pasangan di Jepang yang sudah menikah sebagai pasangan platonis. Wah, cukup ramai peminat ya. Tren pernikahan ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2015 lalu, yang kemudian berkembang pesat belakangan ini hingga menjadi sebuah pilihan yang populer bagi masyarakat Jepang. Uniknya lagi, setelah menikah, orang-orang yang menjalani friendship marriage ini diperbolehkan menjalin hubungan dengan orang lain, tentunya dengan kesepakatan bersama. Mereka juga bisa memutuskan untuk memiliki anak melalui inseminasi buatan. Tapi kalau dipikir-pikir jadi repot juga ya. Berdasarkan laporan yang ada, tren friendship marriage ini lebih populer di kalangan individu aseksual dan juga homoseksual. Tren ini menjadi alternatif oleh individu homoseksual karena pernikahan sesama jenis itu tidak sah di Jepang. Selain itu, beberapa orang dari generasi muda heteroseksual yang tidak menyukai pernikahan tradisional dan hubungan romantis juga sangat berminat nih dengan tren ini. Apalagi dengan adanya tekanan dari masyarakat yang begitu tinggi untuk segera menikah. Merujuk pada data oleh kantor kabinet Jepang, sekitar 75% orang Jepang berusia 30 tahun itu masih memandang pernikahan sebagai tujuan hidupnya. Namun, 47,2% pasangan menikah di Jepang belum melakukan hubungan seks dalam sebulan terakhir dan jumlahnya itu terus meningkat. Waduh, lama-lama beneran bisa krisis populasi nih di Jepang. Selain sebagai alternatif pernikahan tradisional, cara ini juga sering dilakukan untuk mendapatkan citra sosial yang stabil dan juga dewasa. Mereka yang melakukan friendship marriage ini ingin melakukannya itu biasanya demi kemajuan karir dan memenuhi ekspektasi lingkungan sekitar, terutama keluarga dan orang tua mereka. Gimana nih menurut kalian? Pernah kepikiran gak sih buat nikah tapi tanpa hasrat cinta? See you in another story.